dengan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan materi ketiga kami mengenai energi bunyi. Nah, langsung saja kita simak baik-baik materi tentang energi bunyi ya. Berbicara tentang bunyi, maka tidak akan lepas dari beberapa istilah yang meliputinya, seperti nada. Nada adalah bentuk bunyi dengan frekuensi yang teratur. Desah adalah bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur. Timbre atau warna bunyi adalah bentuk bunyi yang memiliki frekuensi yang sama, namun terdengar berbeda. Dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo yang sangat besar dan biasanya terdengar secara mendadak. Kemudian kita masuk di pengertian energi bunyi. Bunyi merupakan salah satu energi yang bisa muncul karena beberapa faktor. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Getaran tersebut tidak melulu berasal dari alat musik yang memang bertujuan untuk menghasilkan bunyi atau suara-suara yang indah dengan melodi dan komposisi musik lainnya. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin sekalipun. Teman-teman pasti benar mendengar sapuan angin yang menghasilkan suara gesekan dari daun kering di jalan, gesekan dedaunan di pohon, dan sebagainya. Itulah sebabnya kita tidak bisa mendefinisikan energi bunyi hanya sesederhana bunyi dari alat musik saja, melainkan semua jenis musik. Bunyi di bumi ini bisa didengar oleh alat pendengar manusia. Jadi itulah alasannya mengapa bunyi adalah salah satu bentuk energi karena memerlukan kekuatan atau sumber untuk menghasilkannya. Sifat-sifat bunyi. 1. Dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi akan merambat menjadi sebuah gelombang melalui benda padat, cair, dan gas. Itulah sebabnya kita dapat dengan mudah mendengar bunyi karena bunyi bisa merambat dari berbagai medium. Bunyi tidak bisa muncul sama sekali di tempat atau ruangan yang hampa, udara atau kedap udara, seperti astronot yang tidak bisa mendengar tanpa alat bantu. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa perlu perantara sebagai medium untuk merambat dan akhirnya bisa menghasilkan suara yang bisa didengar. 2. Dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan mengalami pemantulan atau refleksi karena memiliki gelombang-gelombang longitudinal saat merambat ke tempat lain. Energi bunyi tersebut kemudian akan mengenai permukaan benda dan dapat dipantulkan atau diserap dari zat yang menerima energi tersebut dari sifat bunyi yang bisa diserap dan dipantulkan. Jenis-jenis bunyi yang membuktikan sifat ini seperti berikut. Bunyi pantulan yang jaraknya tidak jauh adalah bunyi pantulan yang dapat memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul ini bisa muncul karena keadaan sumber bunyi dan dinding pemantul. Jaraknya tidak begitu jauh, sekitar kurang dari 10 meter saja. Gaung adalah bentuk bunyi pantulan yang terdengar kurang jelas karena bercampur dengan bunyi aslinya. Bunyi gaung bisa terjadi pada jarak sekitar 10-2 meter. Misalnya Grammets bisa mendengar bunyi gaung di gedung bioskop, gedung konser, dan sebagainya. Gema adalah bentuk bunyi pantulan yang baru bisa didengar setelah bunyi asli keluar. Bunyi gema bisa terdengar jelas seperti aslinya meskipun terdengar terlambat. Bunyi gema bisa terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pantul cukup jauh, sekitar lebih dari 20 meter. 3. Dapat dibiaskan. Karena bunyi memiliki gelombang, maka bisa terjadi pembiasan atau refraksi menjadi salah satu sifat gelombang. Grammets bisa menemukan sifat bunyi ini pada petir yang terdengar lebih keras suaranya saat malam hari daripada siang hari. Hal ini bisa terjadi karena suhu udara di atas saat siang hari lebih rendah dibandingkan suhu udara di bagian bawah. 4. Dapat mengalami pelenturan gelombang. Gelombang bunyi juga bisa mengalami pelenturan atau difraksi dengan mudah karena memiliki panjang dalam rentang sentimeter hingga beberapa meter perambatannya. 5.
Bunyi dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Gelombang bunyi juga bisa mengalami perpaduan atau interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan destruktif atau pelemahan bunyi. Sifat bunyi yang bisa mengalami perpaduan bisa Gramets temukan saat menggunakan dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama. Pasti akan menghasilkan bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Manfaat bunyi. 1. Digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau USG. USG adalah alat untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini akan memancarkan gelombang bunyi ultrasonik ke rahim ibu untuk melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan aliran darah dalam tubuh sang ibu. Selain dapat digunakan untuk mengamati pertumbuhan janin, USG juga bisa digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor dan kondisi otak. 2. Pengujian ultrasonik. Gramets bisa menemukan pengujian ultrasonik pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Gelombang bunyi ultrasonik juga bisa bermanfaat pada bidang pembasmian hama karena bisa membuat efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa. 3. Terapi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran sebagai salah satu bentuk terapi. Terapi tersebut diberi nama terapi ultrasonik untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan juga otot. 4. Ultrasonik gelombang bunyi. Ultrasonik juga digunakan sebagai bahan dalam mesin cuci piring. Alat pencuci piring ini bekerja dengan air dan sabun yang diketarkan dengan bunyi ultrasonik, dan partikel untuk menggosok piring juga menggunakan gelombang bunyi ultrasonik. 5. Sonar. Pemanfaatan bunyi juga banyak digunakan pada sonar. Misalnya, penggunaan gelombang ultrasonik pada kapal-kapal sebagai penentu kedalaman dasar laut. Cara kerja sonar adalah menggunakan konsep pemantulan gelombang bunyi dalam zat cair, yaitu air laut. Bagian dasar air laut memiliki alat yang bisa mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik dan memancarkannya ke dasar laut. Saat itulah gelombang bunyi akan merambat ke seluruh permukaan laut dan memantulkannya kembali dan kemudian ditangkap oleh direktor.